Nah, adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di Pia Online pada hari Minggu ini, tanggal 14 Februari. Nah, pada hari Minggu ini kita akan belajar dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45, di mana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit kusta. Nah, sebelum kita mulai Pia Online hari ini, mari kita menyiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk berdoa memulai Pia Online pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami semua, sehingga kami bisa berjumpa kembali di dalam Pia Online ini. Kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Pia Online ini, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik dan melaksanakan setiap firman-Mu. Ya Bapa, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Cesar. Hari ini kita akan memujikan dua lagu ya. Lagu yang pertama judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Pasti adik-adik udah bisa kan? Dan lagu yang kedua judulnya Pekerja Kristus Yang Mulia. Sebelum kita nyanyi, ayo adik-adik kita berdiri dulu yuk. Sudah berdiri? Siap? Kita mulai lagu yang pertama. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik bisa kan? Kita ulang dari awal ya, dengan lebih semangat. Oke? Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku
ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Setelah kita menjawab ya pada panggilan Tuhan, sekarang kita harus berani menjadi pekerjanya ya. Kita lanjut ke lagu yang kedua, judulnya Pekerja Kristus yang Mulia. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dialah Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita ulang dari awal ya. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dialah Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dialah Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Nah adik-adik, kita udah memuji Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk membaca sabda Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sekarang saatnya kita membaca kitab suci ya. Injil pada minggu ini diambil dari Markus bab 1
ayat 40 sampai dengan 45. Kakak ulangi lagi, Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kakak tunggu ya, adik-adik untuk membuka kitab sucinya. Gimana adik-adik? Sudah siap untuk membaca kitab suci? Kalau sudah ketemu, mari kita membaca. Nanti kita baca bersama-sama ya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Salam sehat ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Pia Online ya. Adik-adik, sudah nggak terasa kita seminggu berjalan terus ya. Tentunya masih ada sedikit ingatan dari kalian tentang apa yang dibahas pada minggu yang lalu ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus ingin agar nama Allah Bapa semakin dimuliakan dan kerajaan Allah semakin nyata di muka bumi. Maksudnya apa ya adik-adik? Dalam kehidupan kita, bahwa setiap kebaikan, pertolongan, dan bantuan yang kita berikan kepada sesama hendaknya tetap membuat kita semakin rendah hati untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana dengan sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45 ya. Tentunya kita hari ini juga bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Ibu mengucapkan selamat Hari Kasih Sayang ya. Nanti kalau kalian berjumpa dengan ayah atau ibu atau siapapun, coba dikasih bunga ya sebagai bentuk kasih sayang. Wah, nggak enak bu, coklat saja boleh, silakan ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mendalami model kasih sayang yang Yesus ajarkan, tentunya dari Injil hari ini ya. Nah, dalam bacaan hari ini Tuhan membaca atau Tuhan memberikan sabdanya tentang penyakit kusta ya. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang mengerikan karena menyerang saraf. Terlebih pada zaman Tuhan Yesus, penyakit kusta tidak ada obatnya.
Orang yang menderita kusta pada waktu itu dianggap berdosa dan disingkirkan masyarakat, ya. Mereka sangat menderita dan Yesus tahu berbelas kasih itu sangat diharapkan oleh mereka. Maka Yesus sungguh-sungguh memberikan kesempatan yang terbaik bagi orang yang sakit kusta, ya, berbelas kasih akan penderitaan orang kusta itu dan mengabulkan permohonan orang kusta itu. Yesus datang untuk mengembalikan nilai luhur di balik hukum tertulis, ya. Adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapa saja yang percaya kepadanya sangat bisa mendapatkan mukjizat. Hidup kita, ya, hidup kita adalah mukjizat. Setiap hari kita masih bisa bangun dan bernafas. Itu adalah mukjizat. Mengapa Yesus seringkali melakukan mukjizat? Mengapa, adik-adik? Ya, karena Yesus adalah Allah yang Maha Belas Kasih. Ia atau Tuhan Yesus punya hati yang luas, bahkan luas, lebih luas dari samudra. Ya, ada lagunya, adik-adik pasti sering menyanyikan itu, ya. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudra, lebih dalam dari lautan. Oh, kasih Yesus. Nah, untuk mengasihi kita umatnya. Nah, bagaimana dengan saya dan adik-adik juga yang lain, ya? Kita pun dianugerahi Tuhan hati yang seperti hatinya, yaitu hati yang mampu mengasihi sesama. Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengasihi sesama? Misalnya apa, adik-adik? Ya, mendoakan orang miskin. Miskin bukan miskin harta atau miskin kekayaan, ya. Bisa saja miskin kurang berdoa, sehingga kita bisa mendoakannya, ya. Nah, juga kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka, memberi sedekah kepada fakir miskin. Dari mana? Dari uang sakumu yang kamu kumpulkan, ya. Tentunya adik-adik kan masih diberi kesempatan Tuhan untuk mengumpulkan rezeki sedikit demi sedikit dari orang tua yang kita dapatkan, ya. Berbagi bekal dengan teman itu dulu, Bu, iya, dulu sebelum ada pandemi. Kalau sekarang justru tidak boleh, ya. Berbagi langsung ketemu, ngobrol dilarang, ya, karena tidak mendukung protokol kesehatan. Nah, menolong semua orang tentunya butuh, ya, butuh sekali dalam hidup kita, ya. Nah, adik-adik, mari kita meneladani Yesus yang penuh belas kasih kepada banyak orang dengan berbuat kasih kepada sesama. Ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, dari Yesus mengajarkan kita untuk menerima sesama dengan belas kasih, termasuk mereka yang belum beruntung, ya. Seperti halnya Rasul Paulus menegaskan bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya demi kemuliaan Allah. Inilah kasih sayang sejati yang Yesus ajarkan. Yang kedua, dari si buta, ya. Orang kusta berjuang untuk bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bisa menjumpai Yesus, dia tidak memaksakan kehendaknya.
supaya dilakukan oleh Yesus, namun dia menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Sehingga Yesus menjawab, ya, dari pernyataan si kusta, jika engkau mau. Itulah ungkapan, ya, kepasrahan dari si kusta kepada Yesus. Dan Yesus pun menjawab tanpa dipaksa, aku mau, jadilah engkau tahir. Inilah cara berdoa yang benar, tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Kita hanya memohon, Tuhan yang menentukan jawabannya, sebab Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, tentu atas dasar belas kasih. Bisakah adik-adik mewujudkan ajaran Tuhan Yesus? Pasti bisa. Kita tetap semangat untuk memuliakan Tuhan dan memberikan kesempatan kepada sesama untuk bisa merasakan kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Jadi dalam aktivitas hari ini kita akan membuat ini dia, bunga doa. Nanti adik-adik akan diajak untuk menyusun doa. Yang pertama adalah doa ucapan syukur. Kemudian yang kedua adalah doa untuk kedua orang tua atau keluarga. Dan yang ketiga adalah doa permohonan semoga pandemi corona ini bisa segera hilang dari dunia ini. Oke, hal pertama yang harus kita siapkan adalah menyiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas lipat, gunting, ballpoint atau pensil, dan yang terakhir adalah lem. Nah, sekarang yuk kita buat. Langkah pertama adalah kita akan membuat pola hati di kertas lipat. Pola hati yang kita butuhkan adalah sebanyak 3 buah. Oke, sekarang yuk kita menggambar pola hati. Kalau sudah digambar polanya, digunting. Nah, untuk ukurannya itu bisa adik-adik sesuaikan. Yang penting bisa digunakan untuk menulis doa yang akan kalian buat. Oke, aku udah ada 3 pola hatinya. Gimana? Adik-adik sudah membuat pola hatinya? Nah, langkah selanjutnya setelah adik-adik membuat pola hati adalah menyatukan ketiga pola hati itu menjadi satu seperti bentuk bunga. Nah, seperti ini. Pola hati yang pertama digabungkan dengan pola hati yang kedua. Jangan lupa belakangnya dikasih lem ya. Nih ya, kakak udah selesai ngelemnya. Gimana, punya adik-adik? Lepas. Nih, kayak gini. Usahakan sebelum ditulis, lemnya harus kering terlebih dahulu ya. Kalau misalnya nggak kering nanti bisa lepas-lepas nanti. Nih, kayak gini. Nah, kalau misalnya lemnya sudah kering, silakan adik-adik menuliskan ketiga doa tersebut. Jangan lupa untuk kelompok yang pertama tulis
menuliskan ucapan syukur adik-adik, misalnya untuk kesehatan yang sudah diberikan sama Tuhan selama ini. Terus untuk kelompok yang kedua, doa untuk orang tua ataupun untuk keluarga. Dan kelompok yang ketiga adalah doa permohonan semoga pandemi corona ini bisa segera hilang. Oke, kakak akan menuliskan doanya. Oke, ini dia. Kakak sudah menuliskan ketiga doanya tadi. Nah, doa ini atau bunga doa ini adik-adik bisa tempel di kamar kalian. Dan jangan lupa untuk didoakan agar orang tua adik-adik bisa senantiasa sehat selalu. Terus untuk semoga pandemi corona ini juga cepat berlalu juga. Oke, mungkin itu dulu untuk aktivitas hari ini. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, memuji nama Tuhan, kita sudah belajar dari kitab suci, dan kita sudah membuat aktivitas. Sekarang waktunya kita untuk menutup Bia Online ini. Nah, jangan lupa kakak juga memberikan selamat pada hari Minggu ini, tanggal 14 adalah hari apa? Ya, pinter. Hari kasih sayang atau hari Valentine. Kakak ucapkan selamat Valentine buat adik-adik semuanya. Semoga di hari kasih sayang ini kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati untuk menutup Bia Online ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mengikuti Bia Online ini dengan baik. Ya Bapa, kiranya sabda-Mu selalu memberikan kami kekuatan, sehingga kami menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati semua orang-orang yang pada saat ini masih mengalami kekurangan, mengalami segala penyakit. Kiranya Engkau juga menyembuhkan mereka, ya Tuhan. Ya Tuhan, semuanya ini kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, Bia Online pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan. Dadah.